kelas 11 fase F ingin membahas tentang aspek penentu nilai penerapan demokrasi di Indonesia. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Tria Aziza. Nama saya Dea Meirani. Nama saya Ali Pamulidia. Menurut kamu bagaimana keberhasilan kebebasan berkumpul berserikat di Indonesia ini? Menurut saya sih sudah, karena saya memiliki hak untuk bergabung dengan organisasi di sekolah. Terus, menurut kamu Alifa, bagaimana kebebasan berpendapat di Indonesia? Saya mempunyai hak berpendapat ketika sedang bermusyawarah dalam organisasi di sekolah. Lalu menurut Tria, bagaimana keberhasilan kebebasan berkeyakinan? Tentunya saya memiliki hak untuk beragama menurut kepercayaan yang saya anut. Kalau menurut kalian berdua nih, bagaimana keberhasilan kebebasan dari diskriminasi di Indonesia ini? Atau mungkin di sekolah juga? Kalau menurut aku ya, di Indonesia itu kan banyak ras, budaya, agama. Nah, kalau di Indonesia kan kita meskipun berbeda-beda Tapi tetap satu. kita tetap satu dan tidak ada diskriminasi. Ya, betul. Berarti kita sudah bebas dari diskriminasi. Bagaimana menurut Ria partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan di lingkungan kita aja deh, sekolah? Jadi setiap tahunnya kita sebagai siswa kan selalu ada pemilihan OSIS tuh. Jadi kita sebagai siswa pasti selalu mengikuti pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya. Menurut kamu gimana pemilu yang bebas dan adil? Jadi pemilu yang bebas yang adil itu kayak kita sebagai orang yang memilih peserta pemilu berhak memilih tanpa tekanan paksaan dari siapapun. Nah, jadi sekarang kalau menurut Ria, bagaimana peran DPRD? Sebenarnya kan ada beberapa peran DPRD, tapi yang aku tahu terus yang aku tulis di sini itu cuma 2 sih. Yang ke-1 itu membentuk peraturan daerah bersama-sama bupati. Kedua, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan belanja daerah yang diajukan bupati. Menurut kamu Dea, peran partai politik itu apa aja sih? Ini menurut saya, nih kan peran partai politik tuh ada banyak, cuma kita pilih salah satunya ada 3. Yang pertama, sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Yang kedua, sebagai institusi politik yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas maupun pada kader politiknya. Yang ketiga, sebagai kebijakan politik. Kamu tahu gak sih Tria, peran apa birokrasi pemerintah daerah? Kalau di sini kan tertulis pemberian pelayanan publik dan telah berperan menjadi instrumen politik praktis. Contohnya rumah sakit, sekolah, universitas, militer. Nah, kalau di sekolah juga kan ada ya semacam birokrasi pemerintahnya gitu. Kayak organisasi OSIS, terus PNS juga. Apa MPK? Iya, betul. Nah, menurut kamu Alifa, peran peradilan yang independen itu apa sih? Nah, jadi peran peradilan yang independen itu yaitu untuk melindungi hak asasi manusia. Contohnya hakim dan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya aku ada penasaran sih sama satu hal. Kalau Mahkamah Agung itu termasuk peradilan yang independen gak sih? Nah, itu adalah beberapa aspek penentu nilai penerapan demokrasi di Indonesia yang kita ketahui dan kita pelajari ya, yang sejauh kita baca di internet juga. Terima kasih sudah menonton dan maaf bila ada kesalahan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.